Oke Mbak. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Betty Manula. Saya sebagai konselor gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa dan usia berapa ya Bu? Saya Agatha Mbak, usia saya 35 tahun. Baik, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya datang ke sini karena dirujuk oleh dokter saya. Oh begitu. Baik, boleh saya lihat hasil pemeriksaannya? Iya ini Mbak. Dengan Ibu Agatha ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa Ibu dirujuk ke Poligizi. Di sini saya akan membantu Ibu dalam mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami saat ini. Ibu juga dapat menceritakan semua keluhan yang Ibu rasakan dengan jujur ya Bu. Ibu juga jangan khawatir karena data-data dan permasalahan yang Ibu ceritakan nanti kepada saya akan saya juga perhatiannya. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya bersedia Mbak. Baik Ibu, kalau boleh tahu apa yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini Bu? Jadi saya itu baru melahirkan 5 hari yang lalu Mbak. Wah, selamat ya Bu atas kelahiran bayinya. Kalau boleh tahu itu kelahiran bayi yang keberapa Bu? Makasih ya Mbak, tadi udah ngucapin selamat. Jadi ini kelahiran anak saya yang kedua sih Mbak. Oh begitu ya Bu. Jadi gimana nih Bu kondisi Ibu saat ini? Jadi gini Mbak, adik saya itu kurang lancar. Saya itu khawatir dengan kondisi anak saya. Akhir-akhir ini dia itu demam, terus badannya menguning. Jadi saya itu ingin memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Tapi karena ASI saya kurang lancar, jadi saya itu khawatir ASI saya itu tidak bisa memberikan asupan yang cukup untuk bayi saya Mbak. Begitu ya Bu. Baik Bu. Sebelumnya kalau boleh saya tahu gimana pola makan Ibu? Pola makan itu seperti apa ya Mbak? Jadi begini Bu, pola makan itu kayak seperti jam berapa Ibu makan, dari pagi hingga malam, terus makanan apa saja sih yang Ibu konsumsi, dan apakah Ibu juga makan cemilan di antara waktu makan berat tadi? Seperti itu Bu. Boleh Ibu ceritakan? Oh yang seperti itu ya Mbak. Biasanya saya itu masak sarapan untuk suami saya jam 6. Lalu kami makan bersama itu sekitar setengah 7 sebelum dia berangkat ke kantor. Lalu biasanya saya itu masak yang gampang sih Mbak, kayak nasi goreng, dicampur bakso, sosis. Setelah suami saya berangkat kerja, saya itu beres-beres rumah. Nah biasanya setelah itu saya itu memberi makan anak saya yang pertama, lalu menyusui anak saya yang kedua. Setelah itu saya suka merasa lapar, jadi saya suka nyemil kayak makan kue-kue ringan, keripik, lalu minum sirup juga. Setelah itu saya makan siang sekitar jam setengah 1. Saya itu makan ikan teri balado yang saya masak, terus tempenya juga di balado. Lalu makan sayur bayam, kangkung gitu kan Mbak, yang gampang. Lalu setelah itu sore-sorenya saya juga suka merasa kelaparan. Terus saya itu biasanya beli gorengan atau masak gorengan juga dibarengin dengan minum teh. Nah setelah suami saya pulang kerja sekitar jam 7 malam kami itu makan bersama, dan makan itu makan yang dari makan siang yang saya masak tadi kayak ikan teri balado yang suka ukuran itu. Terus saya itu juga alergi sih Mbak sama seafood dan telur. Oh begitu ya Bu ya. Berarti dari cerita Ibu tadi yang saya dengar, Ibu tuh menyukai cemilan kue-kuean, terus kayak kentang, juga gorengan, sertai minuman-minuman tadi ya Bu. Ini sudah saya catat ya Bu. Berarti Ibu setiap harinya bisa dikatakan memasak ya Bu. Nah kalau makanan di rumah itu biasanya diolah seperti apa saja? Tadi yang tadi saya dengar Ibu membuat makanan balado, digoreng. Apakah ada lain Bu? Kayak disantan dan direbus gitu? Disantan itu juga lumayan sering sih Mbak, saya kayak ayam gulai atau masak rendang. Kalau misalnya lagi malas ya saya mengolahnya dengan digoreng sih Mbak. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu berapa centong nasi yang Ibu makan setiap hari? Saya lumayan banyak sih Mbak kalau makan nasi. Misalnya pagi, siang, malam itu biasanya 3 centong. Terus misalnya kalau saya agak lapar, saya nambah nasinya sekitar 1 centong atau sampai 1,5 centong. Oh begitu ya Bu. Kemudian kalau boleh saya tahu
Ibu kalau lagi masak itu berapa banyak garamnya? Berapa sendok gitu Bu? Ketepatan saya suka makan asin kan Mbak, jadi kalau sekali masak itu bisa 1 sampai 2 sendok teh garam. Seperti itu ya. Lalu untuk konsumsi sayur, seberapa sering Ibu memasak sayur? Kadang-kadang sih Mbak, tapi saya tuh lebih suka makan sayur yang gampang atau langsung jadi gitu loh Mbak, kayak timun, tomat, terus sayuran direbus kayak wortel gitu sih Mbak. Baik Bu. Kemudian kalau untuk konsumsi buah itu seberapa sering Bu konsumsi buah? Saya kurang suka sih Mbak buah, tapi kalaupun konsumsi kayak pisang sama kadang-kadang alpukat sih Mbak. Oh begitu ya Bu. Baik. Kalau boleh saya tahu, aktivitas fisik apa saja sih yang Ibu lakukan di rumah? Aktivitas fisik itu yang seperti apa sih Mbak? Kayak olahraga gitu kah? Tidak Ibu, aktivitas fisik itu tidak hanya berolahraga. Jadi aktivitas fisik itu juga seperti pengeluaran kalori yang membakar di rumah, misalnya kayak menyapu, mengepel, mencuci baju menggunakan tangan, berkebun, dan lain-lain gitu. Oh gitu ya Mbak. Karena saya baru melahirkan, jadi saya yang gampang aja sih Mbak kayak nyapu. Tapi kayak misalnya kalau mencuci atau berkebun itu diambil alih sama suami saya sih Mbak. Baik Bu, kalau boleh tahu sebelumnya nih, ada nggak sih Bu riwayat keluarga Ibu mengenai penyakit gitu seperti pada orang tua, nenek atau kakek? Kalau riwayat penyakit gak ada sih Mbak, cuman keluarga saya itu memang ketepatan bentuk tubuhnya kami itu gemuk-gemuk gitu Mbak. Oh begitu, berarti orang tua Ibu tergolong gemuk-gemuk ya Bu ya? Iya Mbak. Baik Ibu, jadi setelah kita berbincang-bincang tadi terkait keluhan dan riwayat makan Ibu seperti apa, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan yang Ibu bawa ini. Di sini sudah ada hasil antropometri Ibu, di mana tinggi badan Ibu 154 cm dan berat badan Ibu 72 kg. Nah, di sini setelah saya hitung indeks massa tubuh Ibu itu terdapat 30,37, di mana ini masuk ke kategori status gizi obesitas ya Bu. Nah, jadi ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan Ibu itu obesitas. Yang pertama tadi dari faktor makanan, di mana Ibu tadi makan makanan yang tinggi lemak, tadi makan makanan yang goreng, di balado, di sambal, terus di santan, disertai juga makan makanan cemilan kayak gorengan, kue-kuean, juga disertai dengan minuman teh manis, itu kan tinggi kalori Bu, juga sirup-sirup. Terus faktor kedua, Ibu juga jarang berolahraga atau beraktivitas fisik karena tadi Ibu ceritakan karena habis melahirkan kan Bu. Nah, juga ada faktor riwayat keluarga Bu, dimana tadi kedua orang tua Ibu tadi gemuk ya Bu ya, sehingga Ibu berpeluang 70 hingga 80% mengalami kegemukan atau obesitas juga. Kemudian tadi yang faktor bayi Ibu kulit tadi kan itu disebabkan karena fungsi hatinya belum bekerja secara maksimal Bu, sehingga terjadi penumpukan bilirubin dan muncul perubahan warna kuning pada kulit dan mata bayi. Hal ini terjadi salah satunya karena faktor nutrisi yang tidak cukup Bu. Apabila ASI yang dihasilkan oleh ibu tidak cukup, maka tidak akan mencukupi kebutuhan nutrisi bayi juga Bu, sehingga bayinya mengalami dehidrasi dan kekurangan asupan kalori harian. Nah, oke, jadi saya berdasarkan cerita yang ibu ceritakan, saya menyimpulkan bahwa ibu ini kurang terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan ibu kurang baik ditandai dengan konsumsi makanan yang tadi tinggi lemak, kalori dan juga minuman tinggi kalori, serta jarang konsumsi buah dan kurang beragam dari sayur. Kemudian juga tadi ibu bilang ASI ibu kurang lancar. Nah, jadi ada beberapa alternatif solusi yang dapat dipilih untuk memperbaiki pola makan dan pemberian ASI ibu ini yang menjadi masalah di sini. Yang pertama itu dengan cara mengatur pola makan dan ASI perah. Ibu sudah tahu belum apa itu ASI perah? Belum pernah dengar sih Pak. Nah, jadi ASI perah ini merupakan ASI yang diperah oleh ibu dan disimpan untuk diberikan kepada bayinya sesuai dengan kebutuhannya. ASI perah ini bisa dilakukan dengan menggunakan tangan secara manual ataupun dengan bantuan pompa Bu.
pompa ASI. Setelah memerah ASI hingga kedua payudara terasa kosong, ASI dipindahkan ke dalam kantong khusus dan ditutup rapat, Bu. Jangan lupa juga untuk memberikan keterangan pada wadah yang bertuliskan tanggal dan jam saat ASI diperah. Hal tersebut dilakukan karena jika ingin memberikan ASI perah kepada bayi, ibu dapat memilih kantong yang terlebih dahulu diisi ASI, Bu. Lalu ASI perah ini disimpan di dalam kulkas ya, Bu. Nah tadi ibu juga cerita anak ibu tadi kan demam, terus juga kuning, masuk ke ruangan khusus gitu kan. Ibu bisa kok tetap memberikan ASI melalui kantong ASI ini, Bu. Jadi disarankan ibu memberikan ASI ini secara rutin, 8 hingga 12 kali sehari. Oh gitu ya. Ya Bu, kemudian kalau dari pola makan yang telah ibu ceritakan, ibu menyukai cemilan makanan tinggi kalori dan lemak tinggi kalori. Kemudian makanan di rumah ibu diolah dengan digoreng dan disantankan. Nah ibu tuh boleh mengatur cemilan makanan ibu yang tinggi kalori tadi seperti gorengan, kue-kue itu diganti dengan konsumsi buah aja, Bu, supaya ibu tuh lebih ada seratnya gitu. Dan tadi bukan berarti ibu nggak boleh makan bersantan, ibu masih boleh, tapi tidak boleh setiap hari ya, Bu. Kemudian ibu juga mulai meningkatkan konsumsi sayur gitu, Bu, dan lebih beragam gitu, Bu ya. Jadi tidak hanya direbus tadi, bisa juga ditumis atau sayur bening gitu. Baik ibu, apakah sebelumnya ibu mengetahui isi piringku? Belum pernah dengar Pak apa itu isi piring. Nah jadi ini merupakan gambar isi piring, dimana gambar ini kita dapat mengetahui jenis makanan dengan porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Misalnya ibu makan nasi dengan semur ayam, kemudian sayur bening capcay dan lauk tambahan seperti tempe bumbu kuning, sehingga jenis makanan ibu itu lebih beragam. Di sini juga ada makanan pokok, makanan karbo, terus buah-buahan, tinggi kelompok, tinggi protein, sayur-sayuran gitu. Juga di sini terdapat batasan konsumsi gula, garam dan minyak serta kebutuhan cairan ibu 18 hari ya, Bu. Di sini juga ada aktivitas fisik, Bu, itu minimal 30 menit per hari. Jauh ini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Oh begitu ya Mbak. Tapi kan saya ini alergi seafood kan Mbak. Terus saya juga pernah baca di media sosial kalau misalnya ibu yang menyusui itu tidak boleh makan ikan, takutnya asinya bau amis. Apakah itu benar, Pak? Baik ibu, mengonsumsi ikan itu sebenarnya baik loh, Bu, karena seperti kita ketahui ya, ikan itu kan memiliki tinggi protein dan tidak ada kaitannya dengan aroma asi, Bu. Nah, kemudian tadi ibu kan alergi seafood, ibu masih bisa kok makan ikan pakai ikan tawar gitu, Bu, kayak ikan nila, ikan mujair, ikan gabus dan lain-lain. Oh begitu ya Mbak. Ya Bu, kemudian saat ibu sudah pulih dari pasca melahirkan ini, disarankan ibu untuk lebih meningkatkan aktivitas fisik, Bu. Misalnya berjalan pagi sambil belanja ke warung untuk membeli bahan masakan, terus sorenya ibu juga berjalan santai dengan membawa anak serta suami ibu. Karena tadi kan ibu sudah melihat anjuran aktivitas fisik itu minimal durasi 30 menit per hari. Nah itu juga aktivitas fisik itu sebenarnya mudah Bu dilakukan asal ibu enjoy melakukannya. Banyak juga ya Mbak yang harus dilakukan. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, tapi dari semua solusi yang saya sampaikan tadi, kira-kira solusi yang terlebih dahulu dijalankan yang mana ya Bu? Supaya ibu tidak keberatan. Sepertinya saya akan melakukan ASI yang ASI perah tadi Mbak. Terus saya juga mau mencoba untuk mengurangi minuman tinggi kalori. Lalu saya juga akan mencoba untuk mengatur pola makan saya. Oke baik Bu, saya catat ya Bu. Untuk pertemuan pertama ini ibu berkomitmen untuk melaksanakan ASI, mengurangi makanan tinggi kalori, minuman tinggi kalori, serta mengatur pola makan. Kira-kira komitmen ibu ini bagaimana? Untuk ASI yang ASI perah tadi, saya mau mencoba melakukannya 8 sampai 12 kali sehari.
Lalu saya juga mau mencoba mengganti cara masak sayur dan bahan makanan saya. Seperti kalau sayur, kan tadi saya cuma suka kayak yang gampang itu kan yang sekali makan gitu. Jadi saya mau mencoba seperti sayur tumis, sayur bening. Lalu makannya juga saya mengurangi pola konsumsi makan santan saya. Lalu saya mau juga mengkonsumsi buah yang lebih bervariasi gitu sih Mbak. Baik, Bu. Di sini saya memberikan leaflet kepada Ibu agar Ibu bisa baca-baca di rumah terkait di sini ada fungsi hati, fungsi ASI, terus anjuran pemberian ASI serta zat gizi mikro yang baik untuk ibu menyusui Bu. Ini boleh Ibu bawa. Ibu boleh baca-baca. Baik Ibu, di sini saya catat dulu tadi ya Bu supaya komitmen Ibu di pertemuan pertama ini. Kemudian akan kita evaluasi selama 1 bulan melalui logbook apakah sudah berjalan atau belum, yang nantinya akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Kemudian jika ada kesulitan gitu Bu, Ibu bisa menghubungi nomor saya Bu. Tadi sudah saya terangkan di leafletnya. Boleh saya masuk dulu Bu? Baik, Ibu, berkasnya ini saya kembalikan. Di sini sudah ada beberapa catatan-catatan yang sudah saya masukkan di dalamnya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum sesi konseling ini berakhir? Enggak sih Mbak, udah jelas. Baik, semoga ASI Ibu lancar dan DDP-nya tetap sehat dan Ibu juga bisa mengatur pola makan Ibu tadi yang sudah kita diskusikan sebelumnya.